Kami bawa korban syukur kami Tuhan, yang terbaik bagi Allah kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan sama-sama yuk Bapak Ibu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami bawa yang terbaik buat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan. Melalui segala persoalan Tuhan, segala problema, kami mau katakan Yesus, You are good for us Jesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus Tuhan selalu dalam hidup kami. Iringi jalan kami, sertai kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Oh, biar jiwa kami haus terus Tuhan sama Engkau.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Yes, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami butuh Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, betapa kami rapuh Tuhan, jiwa kami lemah, daging kami berontak Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, kami butuh Yesus Tuhan. Mari kita menyembah Dia tetap Bapak Ibu. Angkat suara kita, angkat tangan kita, kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami butuh Kau Yesus. Oh, kami butuh Kau Tuhan. Setiap hari Roh-Mu Tuhan mengingatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, menjaga kami Tuhan Yesus. Mengingatkan kami Tuhan, menguasai kami Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkaulah yang kami dambakan dalam hidup kami. Kami mengejar hadirat-Mu, kami mengejar kasih-Mu. Kami bergantung padamu Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Yesus segalanya, Yesus segalanya dalam hidup kami. Hadirat-Mu mengubahkan kami, hadirat-Mu memulihkan kami, dan segalanya akan pulih karena Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk pengharapan Tuhan. Terima kasih untuk kuasa di dalam doa yang Kau ajarkan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus dikuatkan setiap hari Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan ingatkan terus kami Tuhan.
Tuhan akan bantu kami, Tuhan, bertumbuh, Tuhan. Thank you, Jesus. Engkaulah perisai dalam hidup kami, Tuhan. Bersamamu kami gak takut, Tuhan, menghadapi apapun, Tuhan. Janjimu, Tuhan, lebih dari hidup, Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Iya Bapak Ibu, mungkin kita dalam masalah, mungkin kita dalam proses, mungkin kita dalam tekanan, mungkin kita rasa gak enak belakangan. Tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Terus kuatkan dan teguhkan hati kita dan jangan tawar hati. Janjinya lebih daripada hidup, iya dan amin. Haleluya. Terus bangun semangat dan motivasi di dalam diri kita. Thank you Jesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, yes amin, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Yesus, haleluya. Oh ya Rabaya Shanda Rabaya Sikiralamu, nikmati hadiratnya Yesus. Haleluya. Selalu menopang kami. Yes, Engkau yang paling setia. Engkau selalu ada dekat kami Tuhan. Engkau yang akan meneguhkan kami dengan janji-janji-Mu yang membawa kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Dengan itu kami bisa bertahan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau pribadi yang paling setia di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. We shout your name Jesus, haleluya, haleluya. Selidiki kami Yesus, terus setiap hari. Apakah motivasi kami, apakah hati kami sungguh Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you. Biar kami Tuhan teruji Tuhan. Seperti emas murni dan menyenangkan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Buka suaramu Bapak Ibu. Kau yang maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, Engkau mendengarkan suara hati kami saat ini, Tuhan. Ini hati kami yang terbaik bagi Allah. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu, Engkau tahu yang menilai hidup kami. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, buka hatimu Bapak Ibu, kebaikan Yesus Tuhan sepanjang hidup tak pernah habis dalam hidup kami. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Shikaramaya ramaya ramaya shikaramaya sama. Shikaramaya shandara paka shandaya masindala maya shikaramaya shandara maya sikadakamaya shandara pakalataka. Hiramaya shandaya. Bapak Ibu boleh buka speakernya dan kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Saya undang Bapak Ibu buka suaranya. Yesus, terima kasih. Nikmati menyembah dalam hadirat Tuhan. Buka suara kita yang terbaik. Sorga mendengar kita Bapak. Ku bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat kami di rumah kami sendiri. Haleluya Yesus. Amin. Dia tahu hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Haleluya Yesus. Dia tahu kau yang sakit. Dia tahu kau yang melakukan perkara-perkara apa. Syukur buat segala kebaikan
berkat-Mu Tuhan. Komitmen Tuhan. Kasih-Mu luar Membawa biasa persembahan yang Tuhan. terbaik. Kasih-Mu luar Seperti biasa Habel yang Tuhan. mempersembahkan yang terbaik bagimu. Dan Engkau disenangkan Tuhan. Kami menguji hati kami saat ini Terima Tuhan. kasih. Ya Rabba, ya Rabba, ya Shika Rabba, ya Rabba, ya Haleluya. Ya Shikira Rabba, ya Kasih bagi. Halalaba, ya Sidalaba. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Kami kedapatan seperti emas Tuhan. Saat Engkau menguji kami. Kami berani di hadapan. Karena tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Kau mendengar jeritan kami. Kau mendengarkan hati kami. Arabaya Shandara Baba Rabaya Sekarabaya Sandara Baba Baba. Hayabaya Habasaya Rabaya. Lord Jesus, Lord. Biar kedaulatan-Mu melingkupi kami lebih dari kami Tuhan. Ya Shikaraba terus menyembah Dia Bapak Ibu. Baik Kau korban syukur kita. Ya Shikaraba ya Rabba ya Shanda. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Shikaraba Baba 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 Baba. Rabba ya Shanda Rabba Baba Baba. Dalam Yesus. Yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Karena kebaikan. Sebab Engkau yang penuh kuasa. Engkau yang akan membela orang-orang-Mu yang tertindas. Terima kasih. Dan Engkau mengharumkan dan menegakkan nama. Terima kasih. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia Ya Yesus, ini seruan kami buat umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Yesus, Engkau yang bekerja saat ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kau di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Shout His name, say ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidup.
sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yaitu janji-Mu Tuhan, kami tidak akan goyah selama-lamanya Tuhan. Aman kami di dalam hadirat-Mu, aman kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami berkemenangan di dalam firman-Mu Tuhan. Kami kuat dan kami teguh Tuhan Yesus, menghadapi apapun Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, di dalam hadirat-Mu kami rasakan kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru ya Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah bibirnya Tuhan. Biar apa yang disampaikannya Tuhan merupakan isi hati-Mu buat setiap kami yang mendengarkan-Mu pagi hari ini. Kiranya kami dikuatkan, diteguhkan Tuhan Yesus iman kami. Dan semakin Tuhan dewasa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, ayatnya seperti yang di pagi ini kita sudah sampai di Mazmur ya, pembacaan firman Tuhannya di dalam Mazmur pasal yang ke-20. Ya, Mazmur 20. Ya, saya mau baca 2 ayat saja dari ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Nah, 2 ayat ini berkata demikian. Mazmur 20 ayat 8 sampai 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Kitab Mazmur ini, saudara, menuliskan ini dari sejarah zaman lalu, pada masa orang-orang Yahudi yang lalu, di masa Perjanjian Lama, itu ukuran kemegahan, ukuran kekuatan sebuah bangsa atau sebuah negara itu tergantung antara lain dari berapa banyak kereta kuda, kereta perang yang mereka miliki. Ya, jadi suatu negara dikatakan kuat selain mereka memiliki pasukan untuk berperang, tapi mereka juga memiliki kereta kuda. Ya, kereta kuda ini zaman sekarang mungkin seperti senjata untuk berperang gitu, yang modern pada zaman yang lalu itu. Nah, semakin banyak mereka mempunyai kereta kuda, ya, maka semakin kuatlah negara tersebut dan mereka bisa mengandalkan kekuatannya itu dalam menghadapi musuh-musuhnya, negara-negara kecil di sekitar negara tersebut, ya. Nah, tapi kitab Mazmur 20 tadi mengatakan, saudara, ternyata kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bukan itu andalan kita. Ya, bukan berapa banyak, berapa kuat ya pasukan yang kita miliki, berapa banyak kereta kuda yang kita miliki, tapi kekuatan kita itu terletak dari nama Tuhan. Ya, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, jadi karena apa? Ayat 9 katakan, ya, kereta kuda, pasukan berkuda yang satu negara miliki itu satu kali bisa rebah dan jatuh, ya, tetapi Tuhan yang kita sembah itu dia bangun berdiri dan tetap tegak, ya, untuk selalu berdiri di hadapan kita semua. Jadi kita bersyukur, ya, kalau kita mau bermegah itu kita hendaklah kita bermegahnya di dalam Tuhan. Nah, di dalam dunia ini
Ya, ada begitu banyak orang yang bangga ya dengan memiliki harta benda, dengan rumah mewah mungkin yang mereka miliki, dengan pendidikan tinggi yang mereka sudah capai, ya. Tapi seperti tadi di dalam Mazmur 20, semua kebanggaan itu bersifatnya lahiriah. Ya, satu kali bisa hilang, satu kali bisa hancur, ya, jatuh dan rebah. Nah, tapi sekali lagi diingatkan Mazmur 28 ayat 8 sampai 9 mengajarkan kepada kita jika kita mau berbangga atau mau bermegah, maka kita harus bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, Rasul Paulus juga mengingatkan hal yang sama bagi kita dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-31, ya, terjemahan TSI berkata demikian, orang yang mau bangga, berbanggalah hanya tentang apa yang Tuhan sudah perbuat, bukan membanggakan dirinya sendiri. Ya, karena kalau kita membanggakan diri sendiri, kemampuan kita, kemegahan kita, harta benda kita, pendidikan kita dan lain sebagainya, semua itu bersifatnya lahiriah. Ya, jadi pagi ini kita diajar kalau kita mau bermegah, kata kitab 1 Korintus 1 ayat 31, kita bermegahlah dengan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Ya, kita akan belajar ada 3 hal antara lain. Banyak hal pastinya yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tapi pagi ini kita akan belajar 3 hal saja. Ya, yang pertama itu Allah sudah menjadikan kita orang kudus atau bangsa yang kudus. Nah, kita harus, kalau kita mau berbangga, kita mau bermegah, sekali lagi, bukan karena harta benda dan kekayaan kita, jabatan kita, ataupun yang lainnya, tapi kalau kita mau bermegah, ya, kita 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kalau ya, kita bermegah karena kamulah, katanya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini yang pertama, saudara. Kalau kita mau bermegah, ya, kita bermegah karena kita dijadikan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, kita sudah dipilih, kita sudah diambil dari sekian banyak orang di dunia ini saat ini. Ya, kita dipilih, kita diambil dan dijadikan bangsa yang kudus. Tadi kita orang-orang yang berdosa, tadi kita orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, ya, tapi kita bersyukur Tuhan memilih kita, Tuhan menjadikan kita bangsa yang kudus. Nah, kalau kita mau bermegah, kiranya kita bermegah karena Tuhan yang telah pilih kita. Ya, itu yang pertama. Dan dampaknya, kalau kita dijadikan bangsa yang kudus, katanya kitab Ibrani 4 ayat 16 berkata, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia kita untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi dampaknya kalau kita dijadikan bangsa yang kudus, jadi imamat yang rajani, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, adalah kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Seperti pagi hari ini, kita dengan bebas, dengan sukacita, dengan pengharapan yang besar, ya, kita datang ke dalam hadirat Allah. Ya. Tidak di dalam perjanjian lama, ya, kalau orang-orang Israel itu mau ketemu dengan Allah, mau berbicara kepada Allah, tidak seperti kita pagi hari ini bisa langsung berbicara. Ya, orang Israel kalau mau ketemu dengan Allah, dia harus melalui seorang nabi. Makanya kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama ada begitu banyak nabi. Nah, nabi-nabi ini adalah jadi juru bicaranya orang Israel kepada Allah. Nah, begitu juga Allah. Ketika Allah mau berbicara kepada orang Israel, dia pun tidak bisa langsung. Kenapa? Karena Allah Maha Kudus, ya, orang Israel saat itu adalah, ya, orang yang berdosa, sehingga nggak bisa ada hubungan langsung, sehingga lewat, maka Allah memilih beberapa orang untuk menjadi seorang nabi.
Nabi inilah perantaranya antara orang Israel dengan Allah dan antara Allah dengan orang Israel. Ya, contohnya Musa salah satunya. Musa dipakai sebagai juru bicaranya Allah, sehingga kalau orang Israel ingin sesuatu, dia bicara kepada Musa. Lalu Musa sampaikan kepada Allah. Begitu juga Allah, ya, ketika dia mau berbicara kepada orang Israel, mau menjawab permohonan orang Israel, maka Allah juga berbicara dengan Musa, lalu nanti Musa menyampaikannya kepada orang Israel. Dan itu pun tidak bisa bertatap muka langsung. Ya, ketika satu kali Allah mau berbicara kepada Musa, Musa dipanggil dan dia disuruh masuk ke dalam sebuah bukit batu. Ya, dia masuk ke dalam bukit batu dengan muka yang menghadap ke dalam, dan Allah lewat di belakangnya Musa. Ya, Musa pun sebagai seorang nabi itu nggak bisa bertatap langsung dengan Allah. Ya, dia hanya bisa lihat bayangannya. Allah berjalan di belakang Musa itu. Oh, dia tahu Allah sudah hadir karena ya, dia sudah lihat bayangannya berjalan. Ya, begitu susahnya ya berhadapan dengan Allah secara langsung, karena waktu itu orang Israel orang berdosa. Ya, sementara Allah itu Maha Kudus. Tapi bersyukur saya dan saudara, pagi hari ini kita sudah dijadikan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sehingga kita tidak perlu lagi pakai juru bicara. Kalau kita mau berbicara langsung kepada Allah, kita langsung bisa berbicara kepada Allah di mana saja, kapan saja, ada kebutuhan apa saja, ya kita bisa langsung datang berbicara kepada Allah. Nah, makanya Ibrani 4 ayat 16 tadi berkata, dengan penuh keberanian kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Puji Tuhan, Allah menjadikan kita bangsa yang kudus. Itu yang Allah sudah perbuat di dalam hidup kita yang pertama. Ya, contoh ini saya sampaikan juga tentang Saulus. Ya, tentunya kita kenal Saulus ini awalnya adalah Kisah Para Rasul 9, ya. Itu adalah seorang penganiaya orang-orang benar, orang-orang Kristen, ya, dengan bekal surat dari imam besar. Dia untuk dibawa ke majelis Yahudi, ya, dia punya tugas untuk menganiaya orang-orang percaya di kota Damsyik. Tapi bersyukur ketika dia baru mau sampai di kota Damsyik, katanya dia berjumpa dengan Tuhan, dan di sanalah terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Ya, Saulus yang tadinya seorang penganiaya jemaat, Saulus yang hanya kenal agama itu secara teori saja, ya, Saulus sama seperti kita dulu mungkin, ya, kenal agama itu hanya sekedar teori saja. Oh, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, ya, kalau untuk mencapai kekudusan itu. Tapi ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, ya, Saulus dirubah menjadi seorang Paulus pemberita Injil. Dan setengah dari Alkitab kita, Perjanjian Baru, itu tulisannya Paulus, ya, Rasul Paulus. Ya, ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Hidup saya, hidup saudara pun ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, bersyukur itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apalagi yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita selain kita dikuduskan, ya, kita dijadikan bangsa yang kudus, imamat pilihan Allah sendiri. Yang kedua, kita mengalami, kita menerima Allah yang Maha Kuasa. Ya, perhatikan ayat ini, Ulangan 10 ayat ke-17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara sekalian, Ulangan 10 ayat 17. Ya, ketika saya baca, saya tertarik sekali dengan ayat ini. Karena apa? Di ayat itu, di satu ayat itu, ya, dibandingkan, coba perhatikan itu yang saya kasih warna kuning-kuning itu, ya. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, Allah yang besar, A yang huruf besar itu,
dibandingkan dengan A yang huruf kecil. Demikian juga dengan Tuhan, T huruf besar, dibandingkan dengan Tuhan. Perhatikan ayat-ayat itu. Ya, dari sini kita bisa lihat Musa meminta perhatian orang Israel bahwa Allahnya orang Israel itu tidak ada bandingannya. Ya, karena apa? Allahnya orang Israel itu termasuk Allah kita, itu Allah yang maha kuasa. Ya, kita memiliki Allah yang maha kuasa. Ya, kita dijadikan bangsa pilihan, ya, dikuduskan oleh Allah sehingga kita dengan penuh keberanian bisa datang kepada Tuhan, dan kita juga memiliki kuasa, ya, karena kita menyembah Allah yang maha kuasa itu. Kata omnipoten, ya, Allah yang kuasa, itu berasal dari kata omni yang berarti seluruhnya, dan poten itu yang berarti kuasa. Jadi inilah atribut Allah, inilah gelar yang diberikan Allah, ya, mengikuti sifat Allah yang tidak terbatas. Ia memiliki segala kuasa di atas segalanya, setiap waktu, dan dalam berbagai cara. Kita bersyukur, saudara, Allah menjadikan kita Allah yang kita memiliki Allah yang maha kuasa, sehingga kita tidak perlu takut, ya, di atas segala keadaan apapun yang saat ini kita alami. Ya, walaupun PPKM kita diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus yang akan datang, ya, kita tidak perlu takut, ya, menghadapi semua keadaan itu. Karena apa? Kita memiliki Allah yang maha kuasa. Ya, Allah kita ini Allah yang besar, Allah yang maha kuasa juga. Jadi kenapa kita harus takut? Ya, kalau kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Omnipoten itu. Allah yang maha kuasa itu akan menolong kehidupan kita. Ayub dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyadari bahwa kuasa Allah yang mewujudkan semua rencana-rencananya. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, garis bawah itu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau, Tuhan kita, Allah kita itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita. Bersyukur, saudara. Ya, kelihatannya dalam perjalanan kita, hidup kita, kadang-kadang, ya, kita belum bisa melihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dalam pengalaman hidup saya melayani Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, seringkali, ya, Allah itu membukakan rencana-rencananya tidak sekaligus, ya, tidak sekaligus dari awal sampai akhir, tidak. Kadang-kadang Allah bukakan rencana-rencana hidup untuk hidup saya dan pelayanan saya itu selangkah demi selangkah, ya, satu langkah demi satu langkah. Nah, ketika Tuhan bukakan satu langkah, ya, dan kita mengalami sesuatu masalah di dalam langkah itu, kita seringkali sudah khawatir. Waduh, bagaimana ke depannya, ya? Kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kalau saat ini kita sedang keadaan yang tidak menentu, ya, seperti hari-hari ini mungkin, ya, ke depannya gimana, ya? Apa yang akan terjadi di depan? Tapi bersyukur bersama dengan Ayub, ya, pada pagi hari ini kita bisa melihat engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, walaupun kita belum melihat ke depan akan terjadi apa yang akan terjadi di depan, tapi kita tahu, ya, bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Puji Tuhan, ya, Allah merancangkan yang terbaik. Begitu juga dengan Musa, diingatkan Allah, tetapi Tuhan menjawab Musa, katanya, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ya, tidak ada hal yang lebih jelas menyatakan kuasa Allah selain karya penciptaannya bagi hidup kita. Musa pun mengingatkan kita, ya, masakan kuasa Tuhan itu akan kurang untuk melakukan itu. Ya, apakah kita pernah lihat nggak kuasa Tuhan itu kurang?
Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu, dia hanya melakukan setengah jalan, dia hanya melakukan 3/4 jalan, ya. Dia tidak melakukan sampai tuntas, ya, semua rencananya. Ya, saya percaya kita tidak pernah akan lihat itu. Karena apa? Karena kalau Tuhan melakukan rencananya dalam hidup kita, dia lakukan itu sampai selesai, sampai garis akhir. Kita manusia yang seringkali buat rencana cuma setengah jalan. Kita manusia yang seringkali buat rancangan tidak sempurna, ya, setengah 3/4 dari perjalanan hidup kita. Ya, tapi Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan akan menyelesaikan semua rencananya secara sempurna. Ya, kuasa Allah juga nampak melalui pemeliharaan atas ciptaannya. Ya, segala kehidupan di atas bumi akan binasa jika bukan karena pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas segala kebutuhan kita, akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apapun juga dia pelihara kehidupan kita. Ya, bukan setiap hari, saudara. Ya, kita masih tetap bisa menikmati semuanya itu pemeliharaan Allah. Ketika kita tadi pagi bangun pagi, kita bisa menghirup udara yang segar. Bukankah itu pemeliharaan Allah? Ya, pagi ini kita bisa duduk di hadapan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bukankah itu juga pemeliharaan Allah? Ya, ada banyak hal yang dia kerjakan sepanjang hari ini dalam hidup kita. Ya, itu bukti pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, belum lagi hal-hal yang lain, makanan, ya, pakaian, tempat tinggal di mana kita bisa tinggal saat ini, itu juga bukankah itu pemeliharaan Allah yang maha besar bagi hidup kita? Ya, jadi kita bersyukur. Hal yang kedua, Allah itu Allah yang besar, ya, Allah yang maha kuasa. Dia pelihara, dia cukupkan semua yang kita perlukan. Allah maha kuasa, ya, Allah yang akan menyelesaikan semua rencananya bagi hidup kita. Dia tidak akan kerja setengah jalan, ya, dia tidak akan kerja 3/4 jalan, tidak. Dia akan kerjakan tuntas sampai selesai. Nah, yang ketiga, saudara, apalagi yang dia bisa kerjakan dalam kehidupan kita, ya, itu dia adalah Allah yang setia. Oh, ya, luar biasa Allah kita. Bukan saja dia Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menguduskan hidup kita, ya, memilih kita, memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, lalu dia membekali kita dengan kuasa sehingga kita tidak perlu takut menghadapi keadaan apapun di depan, ya, yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi dia juga sebagai Allah yang setia bagi hidup kita. Sebab itu Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, ya, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai kapan, saudara? Hanya sampai hidup kita? Ya, tidak ternyata. Ya, ayat ini bilang Ulangan 7 ayat 9, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, bukan satu keturunan saja, bukan 2 keturunan, tapi beribu-ribu keturunan. Wow, apalagi yang kita harus khawatirkan, saudara. Ya, banyak orang tua sekarang mengkhawatirkan anaknya. Bagaimana anak saya di tengah masa pandemi ini? Ya, bagaimana kehidupan nanti cucu saya ya, di tengah masa pandemi ini? Oh, saudara, baca Ulangan 7 ayat 9 ini sekali lagi. Ya, kalau kita khawatir tentang anak-anak kita, khawatir tentang cucu-cucu kita, khawatir tentang keturunan kita selanjutnya, baca Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Oh, luar biasa. Ya, kita aja sudah nggak ada nih pasti, karena beribu-ribu keturunan. Tapi kalau kita berpegang teguh pada Tuhan, ya, dia yang jamin keturunan kita. Ya.
Bukankah kita harus berbangga memiliki Allah? Ya, kalau kita bangga itu milikilah karena dia itu Allah yang setia. Ya, orang lain janji hanya kepada kita ketika kita masih ada. Ketika kita mungkin nanti satu kali nggak ada, janjinya sudah dilupakan. Ya, ketika orang berjanji kitanya sudah lupa, ya udah dia juga lupa ya bagi kita. Ya itu manusiawi sifatnya. Dia pelupa ya. Kita ingat juga dia bisa lupa bagi kita. Nah, tapi kita bersyukur kita punya Allah ya yang mengingat semua perjanjiannya, yang setia kepada hidup kita itu. Bukan hanya bagi sampai keturunan kita, tapi sampai beribu-ribu keturunan yang lain. Wow, ya bersyukur pagi hari ini kita punya Allah yang setia. Dalam sebuah ya kemarin baru saja saya melayani ibadah pemberkatan nikah ya, beberapa waktu yang lalu juga saya melayani ibadah pernikahan. Biasanya dalam ibadah pernikahan itu ya kedua pasangan akan mengucapkan janji pernikahan ya, dalam suka duka, susah senang, kaya miskin, sehat sakit ya, hanya sampai di situ ya. Sebulan yang lalu kalau nggak salah saya memberkati pasangan ya, ketika ibadah mau mulai, si calon mempelai pria dia bicara sama saya, dia bilang, "Pastor, boleh nggak nanti di janji nikahnya saya tambahkan satu kalimat," katanya. Ya, saya nggak sempat tanya kalimat apa yang kamu tambahin. Ya, saya cuma ingat saja, saya ingatkan dia saja bahwa janji tapi jangan ngelantur ya. Saya bilang kata-katanya kamu boleh tambahin sedikit, tapi nggak boleh ngelantur kemana-mana. Saya bilang, iya, nggak, ya. Dia bilang. Lalu saya lupa tanya sama dia apa yang dia mau ngomong karena langsung ibadah sudah mulai. Ya, ketika janji nikah diucapkan, ya, saya jadi ketawa. Si pasangan, si calon istrinya juga jadi tertawa, ya, karena apa? Dia si prianya dia mengucapkan janji nikah dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit. Dia nggak berhenti sampai situ. Dia tambahin dalam keadaan langsing atau gemuk sekalipun. Dia mau tetap setia, dia mau tetap mengasihi pasangannya untuk tetap setia. Oh, ya, saya jadi tertawa di mimbar itu. Ya, termasuk si mempelai wanita juga jadi tertawa. Ya, karena dia nggak duga si calon suaminya pakai nambahin kata-kata dalam keadaan langsing atau gemuk sekalipun, katanya. Ya, akhirnya si wanita ketika gilirannya dia mengucapkan janji nikah, dia tambahin juga dalam keadaan langsing atau gemuk, katanya. Saya pun mau tetap setia. Ya, itulah Allah kita. Ya, Allah kita itu setia dalam semua hal. Manusia setia hanya dalam beberapa hal. Ya, tapi kita punya Allah yang setia dalam semua hal. Ya, pengertian kesetiaan katanya menurut kamus berpegang teguh artinya. Setia itu artinya berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya, atau patuh, taat, bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, ya tetap setia. Artinya itu setia itu tetap berpegang teguh, tidak goyah ya pada janji atau pada pendirian yang sudah diucapkan ya. Nah, menurut Alkitab kata setia itu dalam PL ya itu emunah, artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah ya. Dalam Perjanjian Baru namanya ditulisnya pistos, yaitu dapat atau layak dipercaya, taat menjalankan perintah, orang percaya, pengikut atau penganutnya. Ya, itulah ya kesetiaan itu artinya, ya, layak dipercaya, tidak tergoyahkan. Jadi definisi tentang kesetiaan Allah itu adalah Allah yang berpegang teguh pada janjinya, yang tidak tergoyahkan dan layak untuk dipercaya. Ya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur punya Allah. Bukti kesetiaan Allah. Ya, dia berpegang teguh pada perjanjiannya. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dalam terjemahan
Di IMK ditulis Tuhan setia kepada semua janjinya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang kedua, Allah tidak berubah selama-lamanya. Ya, Maleakhi 3 ayat 6 bahwa aku Tuhan tidak berubah. Allah tetap setia untuk selama-lamanya. Kesetiaan Allah itu tetap turun-temurun. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang hidup tadi. Allah yang sudah memanggil kita dari kegelapan menjadi bangsa yang terang. Dikuduskan kehidupan kita. Lalu kita memiliki Allah yang punya kuasa. Dan sekarang bukan hanya dikuduskan, memiliki kuasa, tapi juga Dia Allah yang setia bagi hidup kita. Jadi apalagi yang harus kita khawatirkan, saudara? Apalagi yang harus kita takutkan? Ya, Allah kita, ya, Dia setia kepada janjinya. Ya, kalau sekali Dia berjanji, Dia Dia pasti menggenapi semua janjinya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya, bagi kita semua pagi hari ini. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini. Ya, Pak John sudah ada musiknya untuk lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu. Ini Ada lagunya? Tidak ada lagunya, Pak John? Bu Ana ada gak ya? Punya lagu nggak ya? Kasih setiamu yang kurasakan. Bisa ya Pak John? Baru mau download tuh. Dari YouTube langsung dicoba. Lari-lari yang sebentar, Pak. Oh, dari YouTube langsung nggak apa-apa? Ya dicoba aja. Dapatnya ada iklan. Pak John dapat Pak? Masuk nggak, Pak? Bu Ana udah dapat? Masuk nggak, Pak? Dari Belum. YouTube langsung. Belum. Di share audio aja. Share advance audio only. Jadiin saya. Oh iya. Itu udah masuk tuh. Oke, udah masuk.